Ya, bismillahirrahmanirrahim anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang objek positif dan objek negatif. Langkah awalnya kita harus punya data di tabel distribusi frekuensi. Ini Ibu ambil dari PR yang kemarin, di mana datanya dari 140 sampai 144, itu kelas pertama, dan sampai kelas ketujuhnya 170 sampai 174. Kemudian frekuensinya 3, 6, 8, 10, 7, 3, 1. Langkah awal untuk menentukan objek positif dan objek negatif adalah kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, berdasar apa kurang darinya itu dan berdasar apa lebih darinya itu? Yang kurang dari berdasar tepi atas. Makanya di sini Ibu beri tanda panah ini yang ada hubungannya. Nanti frekuensi kumulatif kurang dari itu diisi berdasarkan tepi atas. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari ini lihat berdasarkan tepi bawah. Sekarang kita akan coba untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, karena frekuensi kumulatif kurang dari itu berdasarkan tepi atas, kita lihat di sini. Setelah kita isi tepi bawah dan tepi atasnya, ini untuk tepi atas tepi bawah, kalian sudah paham ya? Ibu ulangi kembali atau ingatkan kembali. Untuk tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Batas bawah kurangi setengah, batas bawah kurangi setengah, batas bawah dikurangi setengah, dan selanjutnya. Sehingga kita peroleh untuk kelas pertama 140 dikurangi setengah itu 139,5, 145 dikurangi setengah 144,5, dan selanjutnya. Kemudian kalau sudah selesai tepi bawah, kita tentukan tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah setengah. Berarti ini menjadi 144,5, ini menjadi 149,5 tepi atasnya. Kemudian selanjutnya tepi atasnya menjadi 154,5 dan selanjutnya sampai kelas ke-7. Setelah kita melengkapi tepi bawah dan tepi atas, karena tadi sudah Ibu katakan bahwa frekuensi kumulatif kurang dari itu berdasarkan tepi atas, sekarang coba perhatikan ada berapa banyak yang nilainya kurang dari, atau ada berapa frekuensi yang nilainya kurang dari 144,5. Nah, kalau kita lihat di kelas ini, antara 140 sampai 144 itu nilainya kurang dari 144,5. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3. Makanya kita tulis di sini 3. Nah, selanjutnya. Sekarang yang kurang dari 149,5. Yang kurang dari 149,5 itu kita lihat di sini 145 sampai 149 kurang dari 149,5 ya kan? Nah, ini juga termasuk karena harus dikumulatifkan. Yang 140 sampai 144 juga kurang nilainya dari 145. Berarti yang kurang dari 149,5 yaitu kelas ini dan kelas ini. Jadi frekuensinya ini dan ini. Itu menjadi 9. Tuh. Kemudian yang kurang dari 154,5. Yang kurang dari 154,5 itu kelas ketiga, kelas kedua, kelas ke-1. Itu semuanya nilainya kurang dari 154,5. Berarti nanti ini dijumlahkan. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 17. 17 jumlah dari ini 3, 6, 8. Kemudian yang kurang dari 159,5 ada 27. Yang kurang dari 164,5 berarti mulai dari sini ke atas. Itu sebanyak 34. Yang kurang dari 169,5 dari 3, 7, 10, 8, 6, 3 untuk kelas dari sini ke atas. Yaitu ada sebanyak 37. Dan yang kurang dari 174,5 mulai dari sini ke atas itu kurang ya. Berarti semuanya ini ada 38. Itulah untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari.
Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, Ibu sudah pasangkan ke sini berdasarkan tepi bawah. Yang lebih nilainya yang lebih dari 139,5, ini mulai 140 sampai ke sini sampai ke 174 itu lebih dari 139,5. Berarti keseluruhan ini, maka jumlahnya ada 38. Nah, kemudian yang lebih dari 149,5 sekarang. Oh maaf, yang lebih dari 144,5 ya, maaf. Lebih dari 144,5. Lebih dari 144,5 itu mulai dari sini ke bawah tanpa yang 3. Berarti 35 gitu. Selanjutnya yang lebih dari 149,5. Lebih dari 149,5 itu mulai dari sini tanpa yang 2 ini. Ya, tanpa yang 2 ini, maka kita dapatkan di sini 29. Kemudian yang lebih dari 154,5. Lebih dari 154,5 itu mulai dari sini ya, sini. Jadi akan diperoleh 21. Tinggal dijumlahkan. Yang lebih dari 159,5. Lebih dari 159,5 itu mulai dari sini. Ini dan ini. Jadi ada 11. Yang lebih dari 164,5 mulai dari sini. 3 dan 1. Ada 4. Dan yang lebih dari 169,5 mulai dari sini. Yaitu ada 1. Itu mudah-mudahan paham ya untuk menentukan kolom frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membuat OGIF-nya. Kita tinggal membuat sumbu koordinat seperti biasa. Di sini cantumkan untuk frekuensi yang diperlukan. Yang diperlukan itu yang mana? Untuk yang ini harus ada dan untuk yang ini juga harus ada. Kemudian coba kita akan membuat frekuensi kumulatif yang lebih dari dulu ya. Lebih dari itu atau OGIF positif dulu. OGIF positif itu didapat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Mengapa yang positif? Positif artinya naik. Berarti nilainya naik dari 3 ke 9 ke 17 ke 27 itu naik ya. Berarti kita akan menggambar yang ini dulu. Nah, yang ini coba lihat yang merah ini kan hubungkannya dengan ini ya. Nah, kolom ini dengan yang ini. Berarti nanti 144,5 hubungkan dengan 3. Maka coba kita lihat peroleh di sini. 144,5 ini dihubungkan dengan 3. Selanjutnya kita lihat kembali ke sini. 149,5 dihubungkan dengan 9. Nah, lihat di sini 149,5 dihubungkan dengan 9. Selanjutnya 154,5 hubungkan dengan 17, ini dengan 17 dan selanjutnya sampai 159,5 dihubungkan dengan 21. Maaf, dengan 27 ya. Kemudian 164 dengan 34, 169,5 dengan 37, 174,5 dengan 38. Sehingga kita peroleh titik-titik ini. Nah, titik-titik ini kalau sudah kita peroleh titik-titik ini, maka kita hubungkan dengan sebuah kurva. Perhatikan. Kita coba hubungkan. Nah, sini, dan ke sini. Inilah kita namakan OGIF positif. Positif karena naik ya. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang kita akan membuat OGIF negatif. OGIF negatif, coba sekarang perhatikan ini. Ini dihubungkan yang tepi bawah dan frekuensi kumulatifnya yang lebih dari ini akan diperoleh negatif. Mengapa negatif? Coba lihat bilangannya ini kan menurun dari 38 ke 35 ke 29 ke 21 ke 11 ke 4 ke 1. Nah, itulah dinamakan nanti akan memperoleh OGIF negatif. Nah, caranya coba kita hubungkan
ini nih yang sudah ditanda panah ini ya. Jadi 139,5 ke 38. Ini 139,5 ke 38 kita hubungkan ke 38 gitu. Kemudian 144,5 kita hubungkan dengan 35. Dengan 35 kita hubungkan. Kemudian berikutnya kita hubungkan lagi 149 dengan 29. Kemudian 154 dengan 21 ya, dengan 21 ke sini. Kemudian lagi yang 159,5 dengan 11. Dengan 11 ke sini. Kemudian dengan keempat dan dengan ke-1. Nah, maka diperolehlah titik-titiknya ini. Ini titik-titiknya sama seperti ogive positif tadi. Maka kita hubungkan ini. Iya, sampai ke sini. Nah, sekarang coba perhatikan. Untuk ogive positif maupun ogive negatif ini di di hasilnya ini ini ogive negatif. Di grafiknya di sini menggantung di sini dan ini juga sama. Nah, untuk kesempurnaan gambar ini langsung hubungkan ke yang terakhir, dan untuk yang ogive positif juga hubungkan dari awalnya ini ke sini. Ini hanya untuk kesempurnaan gambarnya saja. Itulah anak-anak cara menggambar ogive positif dan ogive negatif. Mudah-mudahan paham. Nanti barangkali masih ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Sekian dulu untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan bisa dipahami.